Kembali lagi sama saya Siska Utami. Di sini saya bakalan share ke kalian semua tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh penguji saat kita ujian skripsi. Sebelum membahas tentang pertanyaan yang akan ditanyakan oleh penguji, di sini aku bakalan kasih tahu ke kalian juga tentang persiapan yang harus disiapin sebelum kita ujian sidang skripsi. Jadi hal yang pertama harus kalian lakuin itu adalah persiapan. Jadi, ketika kalian persiapan sudah maksimal, saat tampil pun ataupun kalian sebelum tampil, pasti kalian bakalan grogi. Ya, itu wajar kalau kita grogi. Kalau kita nggak grogi, kita nggak akan ada yang namanya persiapan. Nah, justru persiapan itu harus kita maksimalkan sebisa mungkin karena ini adalah penentu selama kita kuliah 4 tahun. Mungkin biasanya kalau kalian setelah sidang skripsi itu keluar jadwalnya ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, bahkan ada yang seminggu. Nah kita di sini ambil rata-rata yang 1 minggu aja. Mungkin saat di waktu 1 minggu itu kalian harus benar-benar persiapin mulai dari baca-baca latar belakang masalahnya, kemudian teori-teorinya, kemudian hasil pembahasan, pokoknya semua isi skripsi yang ada di punya kalian. Jadi setelah persiapan yang kedua itu saat kalian harus tampil, saat sebelum tampil juga, ya itu deh pokoknya akan membelit. Jadi sebelum kalian tampil itu juga kalian harus yang namanya mengontrol emosi kalian, dimana kalau bisa sebelum ujian itu jangan ada lagi yang namanya baca-baca buku ataupun buka-buka materi. Pokoknya di saat hari H kalian sidang skripsi itu saatnya kalian tuh sudah enjoy gitu kan, karena kan kalian sudah persiapan nih, udah prepare jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi saat hari H itu kita lebih bisa mengontrol emosi kita biar nggak terlalu deg-deg, biar nggak terlalu cemas ataupun was-was. Jadi caranya adalah ketika kalian di ruangan sidang tersebut, otomatis kalian harus datang sebelum pengujinya datang. Nah, pasti kan di ruangan itu ada orang-orang lain nih, yang teman-teman kita ataupun siapapun gitulah, pokoknya entah pacar kalian yang datang juga. Nah, jadi saat di ruangan itu kalian itu ngobrol aja sama mereka, enjoy, pokoknya ngomongin apapun deh, bebas, intinya jangan tentang skripsi kalian. Karena kalau kalian masih bahas itu ibaratnya tuh kalian baca, kalian ini nggak ini juga, ibaratnya nggak masuk juga. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena kan kita sebelumnya udah persiapan, paling kita hanya sekedar ingin mengulang lagi kan. Jadi saat kalian tampilkan hasil penelitian kalian, biasanya kita diberi waktu 10 hingga 15 menit untuk menyampaikan. Di saat itu kalau bisa kalian hafal yang akan disampaikan, dan kalian ambil materinya itu dari abstrak aja, kemudian tambahkan dari materi-materi yang lain yang kira-kira menurut teman-teman penting untuk dijelasin saat kita menampilkan hasil penelitian kita. Kemudian setelah menyampaikan isi dari skripsi kita sendiri, tentunya kita akan diberi pertanyaan oleh penguji-penguji. Nah, di sini aku bakalan kasih tahu ke kalian semua pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh penguji saat kita ujian skripsi. Oke, pertanyaan yang pertama. Pasti yang ditanya itu adalah latar belakang masalah. Kenapa sih kalian misalnya gini, pertanyaan penguji menanya, kenapa kamu mengangkat masalah ini? Itu. Ataupun apa yang melatar belakangi masalah ini bisa diangkat menjadi sebuah penelitian. Di situ kalian harus jelasin kenapa kalian mengangkat masalah ini. Jawabannya seperti ini aja. Sebenarnya tergantung sih dari kita, tapi kalau saya menjawabnya kemarin seperti ini. Karena dalam penelitian saya ini sesuai dengan basic jurusan saya. Karena di penelitian ini adanya sebuah pemberdayaan masyarakat dengan adanya industri ini, sehingga masyarakat mampu memanfaatkan keberadaannya. Pokoknya jelasin aja
yang kira-kira yang biasa berkaitan dengan jurusan kita, karena kan kita ngangkat sebuah penelitian tentunya harus berdasarkan dari jurusan kita sendiri. Yang kedua, pertanyaan kedua yang biasanya sering ditanyain itu adalah metode apa yang kamu gunakan dalam penelitian kamu. Jadi metode biasanya yang lebih umumnya ada dua, yakni penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Kalau penelitian kuantitatif tentunya kalian berkaitan dengan angka-angka ataupun data-data. Sedangkan kualitatif hasil kalian itu lebih dari pemikiran kalian sendiri saat mewawancarai sampel di penelitian kalian tersebut. Kemudian pertanyaan yang ketiga yang biasanya sering ditanyain juga adalah teori yang digunakan. Jadi dalam penelitian kita itu harus ada yang namanya teori. Misalnya saya ngambil teori Max Weber dalam buku ini, di mana pada halaman sekian dia menjelaskan tentang bla 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 bla. Nah, itu tergantung dari teori kita semua. Pertanyaan yang keempat yang sering tanyain biasanya jumlah populasi dan sampel. Tentunya kalau kalian ingin menetapkan sebuah populasi, kalian juga menggunakan sebuah metode dalam menentukan sampelnya gimana. Pertanyaan yang kelima biasanya sering ditanyakan juga adalah tentang konsep operasional, di mana konsep operasional itu adalah sebuah konsep yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap konsep teoritis kita agar tidak terjadi yang namanya kesalahpahaman. Karena kan dalam sebuah teori itu luas, tentunya kita batasin juga teori yang benar-benar berkaitan dengan permasalahan yang kita punya. Jadi nggak semua teori juga digunakan, jadi kita harus menyesuaikan antara permasalahan kita dengan teori yang kita gunakan. Yang keenam, tentang lokasi dan waktu penelitian. Nanti kan ditanya, ini lokasinya di mana penelitiannya, kemudian kapan kamu melaksanakan penelitian ini. Lokasi penelitian itu juga dijelasin di bab 4 biasanya. Jelasin aja di mana lokasinya dan waktu rata-rata yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian skripsi itu biasanya 1 bulan, ataupun kalau dibuat di surat itu 3 bulan itu maksimal. Pertanyaan yang ketujuh adalah hasil penelitian. Biasanya kalian hampir sama aja dengan membuat kesimpulan, di mana kesimpulan itu kita jelasin misalnya permasalahan signifikan kita, permasalahan kita mengalami yang namanya perubahan, mengalami peningkatan yang signifikan dan lain segala macamnya. Dimana hasil penelitian ini adalah inti dari permasalahan ataupun penelitian yang kita teliti. Dan pertanyaan yang ke-8 adalah sumber referensi kita. Jadi biasanya dalam sebuah penelitian sumber referensi itu terdiri dari buku, kemudian jurnal, ataupun dari skripsi sebelumnya. Cuman dari skripsi sebelumnya ini kita juga nggak boleh hanya sekedar mengkopas. Sebenarnya nggak semuanya sih, nggak mulai dari jurnal ataupun buku. Kita nggak boleh copy paste semuanya yang ada pada buku tersebut. Dimana kita hanya membaca, kemudian kita mengembangkan lagi teori ataupun penjelasan yang ada pada buku tersebut. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ke teman-teman kalian semua biar saya pun makin semangat untuk buat video-video selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.